kayu jati yang bervariasi dan unik. Yang kedua itu menarik minat bagi masyarakat dari berbagai kalangan, terutama pencinta furnitur. Misi, visi, dan tujuan Istana Furnitur. Visinya menjadikan usaha furnitur yang memberikan mutu yang terbaik dan konsisten untuk memenuhi kepuasan pelanggan serta menjadi penyedia mebel jati yang unik dan berkualitas terbesar di Indonesia. Misinya yang pertama, memproduksi properti rumah yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, menyajikan berbagai properti rumah yang praktis dan nyaman untuk pengguna. Yang ketiga, membuka cabang di berbagai kota besar. Yang keempat, memajukan furnitur kayu jati dunia. Menjelaskan tentang pengenalan usaha Istana Furnitur. Untuk nama usahanya yaitu Istana Furnitur. Untuk bidang usaha yang didalami oleh Istana Furnitur adalah produksi serta penjualan properti rumah berbahan kayu jati. Untuk badan usahanya yaitu perusahaan bersama di mana modal dimiliki oleh 4 orang dengan 1 orang bertindak sebagai penanggung jawab dan telah memiliki izin usaha. Dari urutan pertama yaitu manajer. Nah, untuk manajer yaitu mempertanggungjawabkan 3 bidang di bawahnya, yaitu keuangan, produksi, dan marketing. Untuk tugas keuangan yaitu mencatat keuangan masuk dan keluar serta menghitung laba bersih dan laba rugi. Nah, untuk produksi yaitu mengawasi serta membuat bahan menjadi barang jadi. Yang ketiga, marketing, yaitu untuk memasarkan produk tersebut. Nah, untuk penugasannya yaitu manajer sebagai pemimpin utama perusahaan. Yang kedua, mengambil keputusan, mendelegasikan tugas. Yang ketiga, memberikan arahan dan mengatur jalannya usaha. Yang kedua, di bidang keuangan. Yang pertama, mengambil keputusan dalam hal keuangan. Dua, pengaturan keuangan seperti mengatur arus pemasukan dan pengeluaran keuangan. Yang ketiga, membuat perencanaan keuangan. Yang keempat, membuat laporan keuangan. Dan yang terakhir sebagai penasihat keuangan. Yang ketiga, ada produksi. Alur kerja produksi yaitu yang pertama mengatur alur produksi. Yang kedua, membeli dan memilih bahan baku terbaik. Yang ketiga, memantau kelangsungan kegiatan produksi. Yang keempat, pemasaran. Nah, untuk pemasaran atau marketing, sistem kerjanya yang pertama pengambil keputusan dalam bidang pemasaran, mempromosikan perusahaan kepada konsumen. Yang ketiga, menganalisa keinginan konsumen terhadap pasar. Yang keempat, menangkap peluang besar yang ada dan meraih kesempatan sebanyak mungkin. Yang kelima, merencanakan dan melaksanakan strategi pemasaran. Yang keenam, menyampaikan produk-produk dari produsen ke konsumen. Usaha Istana Furnitur merupakan suatu bidang usaha yang menggunakan sebuah konsep unique furniture pada interior ruangan. Penyajian produk. Untuk penyajian pada setiap produk mebel, kami membuat produk model standar atau biasa dan model unik maupun sesuai keinginan pelanggan. Pembuatan produk. Untuk proses pembuatan produk mebel, semua kami lakukan di tempat produksi yang lokasi tidak jauh dari lokasi tempat pemasaran. Bahan produksi. Bahan produksi setengah jadi maupun yang belum jadi, serta alat-alat pertukangan kami dapat dari supplier. Agar suatu usaha menjadi lebih mudah, kami bekerja sama dengan beberapa supplier yang sudah ada dan dikenal baik. Analisis SWOT. Strength, kekuatan. Memproduksi lemari atau almari yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, yaitu ukuran yang kecil namun kapasitas besar. Memproduksi lemari, meja, dan kursi yang nyaman untuk pengguna. Lalu desain bervariasi unik dan modern. Desain dapat ditentukan oleh konsumen. Warna bisa disesuaikan dengan permintaan konsumen. Kualitas tinggi, harga terjangkau. Weakness atau kelemahan. Usaha baru dan belum terlalu dikenal oleh masyarakat. Opportunity atau peluang. Peluang yang dimaksud adalah kesempatan atau ide untuk melakukan sebuah usaha atau bisnis untuk mendapatkan sebuah keuntungan.
threat atau ancaman. Dengan semakin bervariasi model dan harga di pasaran membuat kami harus semakin kreatif dan inovatif dalam membuat suatu produk yang sesuai dengan selera dan kebutuhan konsumen. Masih sedikit pesaing memproduksi produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Toko atau tempat usaha kami dekat dengan sasaran konsumen, yaitu di daerah perkotaan dekat dengan perumahan, kos-kosan, dan proyek pembangunan. Di sini pertama ada kebutuhan peralatan, pertama ada table waist, mesin gergaji meja, router, clamp, random, operator sander, press, jointer atau alat mengeras, was cat, dan palu. Yang kedua, persediaan bahan baku ada kayu jati, cat, paku, dan lem. Kapasitas produksi 25 lemari, 20 meja, dan 20 kursi dalam 1 minggu kami targetkan. Yang kedua ada aspek strategi pemasaran. Yang pertama ada produk. Kami memproduksi lemari, kursi, dan meja dengan ukuran dan bentuk yang beragam. Produk yang kami produksi mempunyai desain yang bervariasi dan unik dengan warna sesuai dengan selera konsumen modern. Yang kedua ada promosi melalui pemberian brosur dan melakukan promosi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp, membuat toko di Shopee dan Tokopedia. Promosi yang kami lakukan juga dengan cara memasang papan nama di tempat usaha. Untuk harga, kami memberikan harga yang terjangkau sesuai dengan desain modern dan bahan dasar kayu yang tentunya berkualitas, yaitu dari mulai harga 450.000 sampai 4 juta rupiah. Yang terakhir, jalur penjualan. Kami menjual barang secara di toko atau di tempat usaha dan via online. Deskripsi produk dari Istana Furniture adalah sebagai berikut. Yang pertama ini adalah proses pengukiran. Proses pengukiran adalah proses pembentukan pola dengan cara diukir menggunakan pahat pada pola yang sudah ada dari setiap mebel atau produk yang akan dibentuk pada nantinya. Bisa dilihat di sini para pekerja sedang memahat produk-produknya yang akan dibuat dan sudah ada polanya. Dan setelah melakukan pemahatan, masuk ke dalam proses pengamplasan, yaitu mengamplas produk yang telah dipahat agar halus dan saat dipegang nanti dia tidak akan membuat luka. Dan kemudian ini kita menggunakan gerinda agar proses pengamplasan itu lebih cepat dibandingkan dengan proses menggunakan tangan, yaitu pada saat menggunakan kain amplas itu memakan waktu yang lebih lama. Jadi di sini menggunakan mesin seperti itu. Kemudian untuk proses finishing, setelah semua telah dipahat, telah diamplas, lakukan sebuah finishing. Di antaranya yaitu memberikan cat pernis kepada produknya, yaitu cat pelapis, agar produk ini lebih awet dan tahan lama setelah dipernis. Kemudian dicat sesuai warna yang dibutuhkan oleh pasar nanti. Setelah itu kemudian dipernis kembali. Supaya apa? Agar dia bisa awet dan tahan lama seperti itu. Dan ini merupakan mebel yang sudah jadi. Bisa dilihat di sini ada sepasang meja dan kursi yang sudah jadi. Ini meja makan ya. Nah, ini salah satu produk yang sudah selesai dibuat seperti itu. Mungkin cukup hanya ini saja yang dapat disampaikan untuk proses pendeskripsian produk dari Istana Furniture. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.